Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Engkau, Raja di atas semua raja. Salawat untuk Rasulullah yang menjadi qudwah hasanah umat ini. Sahabat, berbicara tentang pemerintahan, hari ini hampir tidak didapati pemimpin yang mencalonkan diri dengan niat murni memperjuangkan nasib rakyatnya, karena semua tercampuri dengan kepentingan masing-masing. Seolah pemerintahan adalah ladang untuk mencari harta dan menumpuknya, tidak peduli siapa yang sengsara dan tidak mau tahu siapa yang menderita. Selama bisa memuaskan nafsu, cara apapun bisa menjadi halal, mulai dari menyebar fitnah, propaganda, kampanye gelap, suap, intimidasi, pemalsuan berita, pencitraan di atas kedustaan dan lain sebagainya. Pemerintahan bukan hal yang tercela dalam Islam, bahkan sesuatu yang sangat mulia, dan karenanya lah Adam dan anak keturunannya datang ke bumi ini. Namun yang membuat pemerintahan menjadi gelap, yang membuat pemerintahan menjadi gagal adalah salah menggunakannya, dan cenderung isi dalam pemerintahan adalah kezaliman. Ras agama manapun tidak membenarkan pemerintahan gaya seperti ini. Dari sisi moral, etika, pemerintahan dengan model yang seperti ini lambat laun akan membunuh sifat kita sebagai manusia, dan cenderung anani yang hanya mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan keadaan orang lain. Sahabat, pernahkah kita berpikir kenapa Allah menaungi dan memberikan perlakuan khusus kepada imam dan pemimpin yang adil dari panasnya matahari di padang mahsyar? Tidak lain karena ketika dirinya dihadapkan dengan kekuasaan dan segala fasilitasnya, dia lebih memilih untuk takut kepada Allah. Dan inilah yang membuat dua Umar sukses dalam pemerintahannya. Umar ibn Khattab ketika mendengar namanya yang terpilih menjadi pemimpin, dia menangis terisak-isak dan berkata, "Kalau diriku yang kalian angkat menjadi pemimpin, lalu siapakah yang akan mengingatkanku di saat aku berlaku zalim?" Namun setelah beliau menjabat, keadilannya sebagai seorang pemimpin bisa dirasakan oleh seluruh rakyatnya, bahkan binatang sekalipun bisa merasakan keadilan beliau. Dalam khutbahnya beliau berkata, "Andai ada unta di Baghdad yang terperosok ke dalam lubang karena jalannya jelek, Allah akan menghisap diriku karenanya." Padahal di saat itu beliau berada di Madinah. Begitu juga dengan Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, menjadi sangat sederhana setelah beliau menjadi pemimpin. Anaknya sampai berkata, "Wahai ayah, dulu sebelum Anda menjadi pemimpin, kita bisa makan enak dan rumah kita luas. Hari ini tidak kudapati semua itu." Kemudian dia berkata kepada anaknya, "Aku khawatir ada dari yang bukan hakku ikut tercampur ke dalam hartaku. Namun kalau bertanya bagaimana kemakmuran rakyatnya, jawabannya belum pernah terjadi dalam sejarah Islam ada masyarakat yang lebih makmur melebihi makmurnya rakyat yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, sampai tidak ada lagi yang mau menerima sedekah." Sahabat, sebentar lagi kita akan menghadapi pemilihan, sebentar lagi kita akan memilih pemimpin yang baru. Tidak peduli siapapun yang memimpin negeri ini, karena itu adalah pilihan kita. Baik dan buruknya Indonesia juga, kita juga yang merasakan. Maka pilihlah pemimpin yang benar-benar mau memperjuangkan nasib rakyatnya, yang mau membuka mata dan telinga mendengar jeritan penderitaan Indonesia, bukan yang menumpuk harta namun rakyat tidak memiliki sesuatu untuk dimakan. Jadikanlah Indonesia di masa lalu sebagai cerminan dan pelajaran agar Indonesia jauh lebih besar, agar Indonesia jauh lebih baik, dan jangan biarkan Indonesia jadi bahan olok-olok karena melakukan kesalahan dan kesalahan yang sama. Wallahu a'lam.